Sudah saatnya Malaysia dihapus dari peta dunia karena kenakalannya harus dihapus. Aliansi Indonesia makin kuat dan makin kokoh belakangan ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, berbatasan langsung dengan Australia, Malaysia, dan Singapura. Stabilitas kawasan menjadi kepentingan utama, namun dengan dinamika geopolitik yang terus berkembang, potensi ketegangan atau konflik dengan negara-negara tetangga tak bisa diabaikan. Saudara, belakangan ini Indonesia selalu dikejutkan dengan klaim-klaiman pihak Malaysia. Dan ironinya, Malaysia ini akan mencari terus masalah dengan Indonesia. Karena itu, begitu dia dapat masalah dengan negara lain, malah minta bantu kepada Indonesia. Padahal Indonesia sudah selalu dinakalin, bahkan warganya pun atau warga negara Indonesia pun ditembak suka-sukanya oleh Malaysia. Karena itu, saat ini Indonesia mulai berhitung kuat dengan Malaysia. Bahwa Malaysia ini apakah negara menjadi jiran yang menjadi sahabat atau lawan? Inilah yang menjadi catatan bagi Opini Gino Television kali ini. Semoga paparan kita kali ini bisa menenangkan hingga semua pemirsa di tanah air bisa puas dengan sajian ini. Mari kita saksikan satu persatu. Jika suatu saat Indonesia terlibat dalam perselisihan serius atau bahkan konfrontasi bersenjata dengan Australia, Malaysia, atau Singapura, siapa yang akan berpihak pada Indonesia? Australia. Hubungan Indonesia-Australia kerap diwarnai pasang surut. Salah satu momen krusial terjadi saat konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1962 hingga 1966, ketika Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia. Inggris dan sekutunya termasuk Australia membela Malaysia dengan mengerahkan pasukan militer ke Kalimantan. Kapal perang Australia juga berpatroli di perairan sekitar Malaysia untuk mencegah infiltrasi Indonesia dan melancarkan serangan terhadap posisi TNI. Selain sejarah tersebut, sengketa Pulau Pasir, Eshmore and Carter Island juga menjadi potensi konflik. Pulau ini berada di bawah administrasi Australia, tetapi Indonesia mengklaim kepemilikannya. Saudara, Pulau Pasir yang dikenal oleh Australia adalah Eshmore Reef itu merupakan salah satu potensi besar untuk terjadi kekacauan antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebut-sebut oleh itu hadiah mereka dari Inggris. Padahal Inggris adalah negara penjajah. Tentu saja tidak ada satu klaim pun yang bisa dibenarkan. Dan ironinya, ada petugas dari Kementerian Luar Negeri mengakui dan mendorong itu untuk kita akui bahwa itu adalah milik Australia. Hal inilah yang membuat kecurigaan banyak pihak bahwa salah satu staf khusus yang ada di Kementerian Luar Negeri, dia lakukan koalisi atau kolusi dengan Australia. Inilah yang patut dicegah dan diwaspadai petugas-petugas seperti itu. Masyarakat adat Laut Timor pernah mendesak Australia menyerahkan pulau tersebut dan mengancam membawa kasus ini ke pengadilan persemakmuran di Canberra. Awalnya Australia menghindari keterlibatan dalam sengketa ini. Namun setelah mendapat tekanan dari Inggris, negara tersebut justru memperkuat kehadiran militernya di sekitar Pulau Pasir.
Jika tak dikelola dengan baik, sengketa ini bisa menjadi titik panas baru dalam hubungan Indonesia-Australia di masa depan. Saudara, di era Prabowo ini, tak mungkin dia membiarkan Pulau Pasir itu diambil oleh Inggris karena semua orang tahu bahwa Inggris itu adalah negara penjajah. Masa penjajah memiliki tanah di sekitar negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena itu, sebagaimana yang dipaparkan dan desakan masyarakat NTT itu adalah memiliki dasar yang sangat valid. Artinya, Inggris dan Australia adalah negara penjajah. Tentu saja mereka tidak punya hak apalagi mengklaim Pulau Pasir yang saat ini mereka sebut Asmoref, dan ini merupakan klaim yang sangat-sangat tumpang tindih serta membuat bingung. Kok penjajah harusnya sudah selesai masa penjajahan, dia harus berserahkan semua. Malaysia. Hubungan Indonesia-Malaysia dikenal kompleks. Di satu sisi, kerjasama ekonomi sangat kuat, tetapi berbagai sengketa terus bermunculan dan berpotensi memicu konflik di masa depan. Malaysia kena karma. Kok anehnya sudah mengobok-obok Indonesia, kemudian meminta bantu lagi. Karena saat ini Malaysia lagi diobok-obok oleh China di wilayah Laut Cina Selatan, termasuk pemburuan lepas pantainya digosok. Salah satu sumber ketegangan utama adalah perbatasan di Kalimantan dan Laut Sulawesi, terutama di Blok Ambalat, kawasan kaya minyak dan gas. Meski negosiasi terus berjalan, ketegangan di wilayah ini kerap mencuat kembali. Di luar perbatasan, isu sosial dan budaya juga sering memperkeruh hubungan. Klaim budaya seperti batik, reok Ponorogo, dan lagu-lagu tradisional kerap memicu sentimen nasionalisme di kedua negara. Faktor lain yang sensitif adalah pelakuan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Kasus kekerasan, eksploitasi, hingga perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran sering menjadi topik panas. Dan ironinya, saudara, kejahatan pihak Malaysia ini terus saja berulang-ulang hingga saat ini sudah 75 orang korbannya yang tertembak oleh aparat Malaysia. Ini merupakan pelecehan bagi bangsa Indonesia. Dan Prabowo sudah mendesak pemerintah Malaysia agar dilakukan salah satu upaya hukum agar pelaku kejahatan itu, karena itu hanya pelanggaran imigrasi atau keimigrasian, seharusnya aparat itu diproses hukum, dan jika tidak proses maka celaka. Artinya kejahatan Malaysia ini satu sisi mau minta bantu Indonesia, satu sisi mereka melakukan pelanggaran HAM dan membunuh warga Indonesia. Untuk itu, saudara, saatnya Indonesia melakukan perhitungan tuntas dengan Malaysia. Jika Indonesia suatu saat terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangganya, bukan berarti harus menghadapi situasi ini sendirian. Dukungan dari negara-negara sahabat akan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti sejarah hubungan diplomatik, kepentingan ekonomi, hingga kerjasama pertahanan yang telah terjalin selama ini. Rusia. Jika Indonesia menghadapi konflik dengan negara-negara tetangga, Rusia berpotensi menjadi sekutu utama. Hubungan erat kedua negara telah terjalin sejak era Presiden Soekarno dan terus berlanjut hingga kini, terutama dalam dukungan diplomatik di berbagai forum internasional. Kesamaan pandangan dalam isu global seperti dukungan terhadap Palestina semakin memperkuat hubungan Jakarta-Moskow. Secara historis, Rusia adalah salah satu pemasok utama persenjataan Indonesia, terutama sejak era Perang Dingin. Hingga kini, kerjasama pertahanan terus berlanjut dengan pembelian alutsista strategis seperti jet tempur Sukhoi dan sistem pertahanan udara. Di tengah tekanan geopolitik, Rusia tetap menjadi mitra utama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista yang dapat memperkuat militer Indonesia jika situasi memanas. Di sektor ekonomi, Rusia memiliki investasi di berbagai bidang, mulai dari energi hingga infrastruktur. Dengan ketergantungan global pada sumber daya energi, kemitraan ini bisa menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia dalam kondisi. Bukan hanya Rusia yang akan menjadi sekutu militer Indonesia jika saja koalisi Malaysia atau negara-negara persemakmuran membantu Malaysia. Dan tentu saja China akan menjadi salah satu negara pemasok dan akan sepenuhnya berjuang bersama Indonesia. Dan menariknya, saudara, negara-negara yang tergabung dalam BRICS sudah menyatakan kesanggupan. China juga berpotensi menjadi sekutu Indonesia dalam situasi konflik. Hubungan diplomatik yang dimulai sejak 1950 telah mengalami berbagai dinamika.
Dari kerjasama erat hingga ketegangan politik sebelum kembali membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Jika ketegangan meningkat, China bisa menjadi salah satu pemasok senjata dan teknologi militer yang memperkuat pertahanan Indonesia. Selain itu, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan investasi besar di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Kedekatan ekonomi ini menjadi faktor strategis jika konflik terjadi. Dalam situasi genting, China berpotensi memberikan dukungan dalam bentuk bantuan finansial, logistik, ataupun diplomasi internasional untuk memastikan Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi tantangan. Turki. Selain China dan Rusia, Turki juga berpotensi menjadi sekutu utama Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik erat didukung oleh kesamaan sebagai negara dengan mayoritas muslim dan sistem demokrasi modern. Di sektor militer, meskipun Turki belum pernah terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan Indonesia, kerjasama pertahanan terus berkembang. Salah satu buktinya adalah pembelian 12 drone dari Turkish Aerospace senilai 300 juta dolar atau setara dengan 4,65 triliun rupiah dalam program modernisasi militer Indonesia. Drone buatan Turki dipilih karena lebih ekonomis serta sesuai dengan kebutuhan taktis dan operasional Indonesia dibandingkan produk dari negara lain. Ini menegaskan bahwa hubungan strategis Indonesia-Turki tidak hanya sebatas perdagangan senjata, tetapi juga pengembangan teknologi militer. Di sektor ekonomi, investasi Turki di Indonesia terus meningkat, terutama di infrastruktur dan industri strategis. Kedekatan dalam diplomasi, pertahanan, dan ekonomi menjadikan Turki sebagai mitra potensial dalam menghadapi konflik regional. Saudara, bukan hanya Rusia, China, dan Turki yang akan menjadi koalisi, melainkan juga ada salah satu negara, Jepang, itu berpotensi untuk menjadi koalisi dan menjadi kerjasama dengan Indonesia. Mari kita saksikan. Jepang. Meski Indonesia pernah berada di bawah penjajahan Jepang, hubungan diplomatik kedua negara berkembang pesat sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian tahun 1958. Sejak itu, Jepang menjadi salah satu mitra ekonomi dan pertahanan terpenting bagi Indonesia. Dalam bidang pertahanan, kerjasama semakin erat. Pada Maret 2021, kedua negara menandatangani kesepakatan pengalihan alutsista dan teknologi pertahanan, membuka peluang kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan teknologi militer. Di sektor ekonomi, Jepang adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Pada 2023, total investasinya mencapai 5,6 miliar US dollar di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, energi, dan manufaktur. Dengan hubungan ekonomi yang erat, serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik, Jepang bisa menjadi sekutu penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik. India juga berpotensi menjadi sekutu strategis Indonesia. Salah satu dukungan nyata India adalah mendorong keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, kelompok ekonomi yang semakin berpengaruh di panggung global. Dalam bidang pertahanan, hubungan kedua negara semakin erat melalui kerjasama di produksi pertahanan, keamanan, maritim, dan cyber. Indonesia juga sedang dalam tahap negosiasi pembelian rudal supersonik BrahMos, sistem persenjataan canggih hasil kolaborasi India dan Rusia. Di sektor ekonomi, India adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia di ASEAN, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 29,4 miliar US dollar pada 2023 hingga 2024. Sektor utama kerjasama meliputi kesehatan, teknologi digital, dan maritim. Dengan hubungan ekonomi yang kuat serta kerjasama pertahanan yang terus berkembang, India bisa menjadi sekutu penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks. Saudara, dari beberapa negara yang akan berpotensi utama untuk koalisi dengan Indonesia jikalau saja Indonesia berperang dengan negara-negara persemakmuran atau Malaysia atau koloni Malaysia, tentu saja negara-negara tersebut dengan senang hati mereka turut serta dan mereka sudah menyatakan kesiapannya. Hal ini karena negara-negara yang membantu Indonesia itu adalah mayoritas dari negara-negara BRICS. Artinya, jika perang ini terjadi, otomatis Malaysia diambang hancur-hancuran dan bisa jadi Malaysia akan terhapus dari peta dunia. Artinya, kejahatan Malaysia selama ini sudah diambang batas. Bahkan masyarakat Indonesia mengatakan bahwa dendam kesumat
pemerintah atau rakyat Indonesia terhadap Malaysia sudah keterlaluan, bahkan seenaknya saja dan selalu meremehkan serta melecehkan Indonesia. Untuk itu saudara, demikian informasi hal ini kami sampaikan. Semoga informasi ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena Malaysia memang sudah di ambang batas. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui kita semua. Amin ya rabbil alamin.